Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita bisa dikumpulkan di dalam masjid ini, dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Munajat halaman 26 terakhir yang sebelah bawah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun, sampai sebelahnya yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sampai salim. Doa ini terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah satu permintaannya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Satu permintaannya, Rabbi habli hukman, ya Tuhanku berilah kepadaku hikmah. Hikmah ini bisa diartikan ilmu. Jadi Nabi Ibrahim minta ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang puncaknya itu melahirkan kedamaian. Karena orang yang memiliki ilmu ini dia akan bijaksana hidupnya, sehingga dengan siapapun damai hidupnya. Nah, Nabi Ibrahim minta diberi hikmah, ilmu hikmah. Yang kedua, Nabi Ibrahim minta wa alhiqni bis sholihin, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Artinya Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya dirinya ini termasuk orang soleh dan memiliki kawan-kawan, sahabat-sahabat yang soleh-soleh juga. Ini permintaan yang kedua. Permintaan yang ketiga, waj'alli lisana sidqin fil akhirin,
dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Artinya apa? Ketika masih hidup kita dijadikan oleh Allah orang baik, bahkan sampai meninggal dunia orang-orang masih bertutur kata tentang kita, artinya menyebut-nyebut kebaikan kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini permintaan Nabi Ibrahim yang ketiga. Permintaannya walaupun sudah meninggal dunia, enak orang masih menyebut dirinya itu, menyebut kebaikannya, artinya dikenang kebaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat permintaannya, waj'alni warasati jannatin na'im, minta supaya diberikan nanti di akhirat surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu. Kemudian yang kelima permintaannya, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, artinya jangan masuk neraka. Nah, jadi sekurang-kurangnya ada 5 permintaan Nabi Ibrahim. Satu tadi supaya diberi ilmu hikmah. Yang kedua supaya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh, alias kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang soleh. Yang ketiga supaya dikenang selalu kebaikan-kebaikan ketika sudah meninggalkan dunia. Yang keempat minta dimasukkan surga. Yang kelima jangan dihinakan masuk neraka. Nah, ini lengkap sudah. Ini yang harusnya kita minta juga sama Allah. Kita ini pasti hidup paling pertama harus dibekali dengan ilmu. Itu pasti. Makanya wajib belajar. Selain doa kepada Allah diberikan ilmu oleh Allah, ada ikhtiarnya apa? Belajar. Di mana wadah belajarnya? Banyak di sekolahan yang masih sekolah, di pondok pesantren yang mondok, selesai sekolah di luar majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, di situ belajar, cari ilmu. Karena penting, bekal hidup yang paling utama itu adalah ilmu. Ibadah ada ilmunya, sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, cara zakat, cara sedekah ada ilmunya, tulak haji ada ilmunya. Itu baru urusan ibadah, apalagi yang lain. Coba kalau tidak ada ilmunya, tulak haji ya tidak ilmunya, sampai ke Mekah sana ongot melihat orang apa biar berkeliling-keliling di Ka'bah orang padahal orang tahu karena tidak ada ilmunya apa ini ya. Maka baju pakai andong pulang ya disambatnya andong padahal kain ihram. Nah, karena tidak ada ilmu, maka penting pertama kita minta kepada Allah diberi ilmu, tapi dengan syarat ikhtiar belajar. Yang kedua, kalau sudah ada ilmu, minta supaya kawan-kawan kita ini kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Cari kawan yang soleh-soleh, yang baik-baik. Di mana wadahnya kawan-kawan soleh, kawan-kawan yang baik? Ya di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid, di sekolahan-sekolahan. Di situ banyak orang-orang soleh. Cari kawan di situ. Kemudian minta kepada Allah supaya ketika kita habis umur, meninggal dunia, orang-orang itu masih mengingat kebaikan-kebaikan kita. Yang diingat orang itu jasa-jasa baik kita.
yang diingat orang itu budi pekerti yang baik dari kita. Karena banyak kita ini ketika meninggal dunia malah dicaci, malah dihina, padahal sudah meninggal orangnya. Kenapa? Karena masa hidup tidak baik orangnya. Syukurnya mati ya. Lagi hidup mau yohi mengganggu orang, menyakiti orang, syukur mati. Coba kita baik hidup, meninggal kita, waduh itu orang sangat kehilangan. Pasti yang diungkit, yang dikisah-kisahnya, yang baik-baiknya, nah itu minta dengan Allah supaya walaupun meninggal dunia masih diingat orang kebaikan kita. Kemudian minta supaya setelah hari dibangkitkan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ini nyaman sudah hidup pasti. Ilmunya ada, kemudian kawannya orang yang soleh-soleh, kemudian ketika meninggal yang disebut kebaikan-kebaikan kita masuk dalam akhirat, nanti masuk ke dalam surga, waduh selamat, nyaman. Nah ini lengkap komplit doa Nabi Ibrahim. Nah, alangkah baiknya kita selalu mengamalkan doa ini. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu, Allah hadirkan kawan-kawan yang soleh-soleh, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Orang selalu menyebut-nyebut kebaikan kita, mudah-mudahan itu harapan kita. Komplit Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ulun kisah sedikit. Kalau yang kita ketahui banyak di antara kita, Nabi Ibrahim itu memiliki 2 istri. Padahal di dalam riwayat lain Nabi Ibrahim itu memiliki 4 istri. Memang yang disebut di dalam Al-Quran cuma 2, yaitu Siti Sarah, Siti Hajar. Ada lagi yang ketiga bernama Qanturah, nama bini Zidin. Yang keempat bernama Hajun binti Amin. 4. Dari 4 bini ini ada 13 anak Nabi Ibrahim. Dari Sarah 1 melahirkan Ishak, dari Hajar 1 melahirkan Ismail, dari Qanturah ini 6 ini ada namanya Madian. Ada yang meneliti mungkin mengait-kaitkan Madian ini mungkin ada saking banyaknya anak tadi menyebar kemana-mana sampai ke kota Medan. Madian. Ada yang mengaitnya yang kayak itu mungkin bisa jadi gitu lah. Dahulu 6 dari Qanturah, anaknya Qanturah 6. Dari Hajun binti Amin tadi 5 anak. Nah 5 tambah 6 11 tambah Ismail 12 tambah Ishak 13 anak. Nah sampai saat ini dari Ishak berisi anak Yakub. Dari Yakub berisi anak 12 laki-laki, 1 perempuan. Nah yang 12 inilah salah satunya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya inilah yang menjadi cikal bakal Yahudi. Nah yang saat ini yang lagi rame-ramenya Israel. Kenapa disebut Israel? Yakub itu disebut Israel, anak-anaknya disebut Bani Israel. Isra itu kekasih, itu Allah. Jadi Yakub itu kekasih Allah. Anak-anaknya Bani Israel sebutannya. Itu dari jalur Ishak.
Yakub, Yusuf, karena turun Ayub, ke Daud, Sulaiman, terus sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam dari jalur situ. Nah, sementara dari jalur Ismail itu tidak ada nabi kecuali terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Situ. Hari ini ramai kisahnya, kita hanya melihat di media sosial perang antara Israel dengan Palestina, tapi yang daerah konflik, daerah perang di Palestina itu adalah kota Gaza, yang diserang kota Gaza di situ. Sementara Yerusalem, tempat Masjidil Aqsa itu masih aman, sampai saat ini masih aman. Jadi kalau ada berita beredar Masjidil Aqsa hancur, dibom, itu hoax, berita hoax, karena yang perang saat ini adalah daerah Gaza. Gaza itu satu kota yang melahirkan beberapa ulama besar, diantaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Itu di Gaza jadi lahir. Umur 2 tahun pindah ke Mekah. Ayo, umur 2 tahun pindah ke Mekah. Jalan gratis 1.200 km dari Gaza ke Mekah, kurang lebih jalan gratis. Ya, kalau ada onta, kalian onta, tapi tetap uyuh-uyuh 1.200 km perjalanan. Umur 2 tahun Imam Syafi'i lahir di Gaza. Tapi memang beliau itu keluarganya banyak di Mekah, turunannya turunan dari kota-kota Imam Syafi'i. Nah, ini kisah Nabi Ibrahim sampai turunan-turunannya. Nah, Palestina itu kota yang sangat bersejarah, banyak melahirkan Nabi Rasul. Khususnya di sana itu kan kaum Bani Israil di sana. Nabi Rasul banyak lahir di sana, wali-wali Allah banyak lahir di sana, ulama-ulama besar banyak lahir di sana. Bahkan di sana itu titik terakhir perjalanan Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan titik awal pertama perjalanan Mi'raj. Nabi bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Palestina juga Masjidil Aqsa, Nabi sholat mengimami seluruh para nabi sebelum Mi'raj. Di Masjidil Aqsa juga adalah kiblat pertama kita umat Islam sebelum dipindahkan oleh Allah ke Masjidil Haram. Jadi dahulu Nabi dan para sahabatnya kurang lebih 16 atau 17 bulan itu sholat menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Setelah ayat turun, "Walli wajhaka satral Masjidil Haram", lalu pindah kiblat ke Masjidil Haram. Kurang lebih 16 atau 17 bulan. Nah, di sana juga Masjidil Aqsa itu disebut oleh Nabi fi Baitul Maqdis khamsu mi'ah sholat. Sholat di situ nilainya sama dengan 500 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Ya, hebat sana. Tapi hari ini sebagian daerahnya perang dengan Israel. Mudah-mudahan Allah menjaga khususnya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis atau Yerusalem, mudah-mudahan dijaga aman, tidak hancur. Kira-kira kalau hancur perangan, kalau sudah perang dunia kira-kira. Soalnya itu masjid yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam, yang disebut dalam hadis Nabi tadi,
Kalau Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya sholat di sana. Kalau Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu 1000 kali pahalanya. Masjidil Aqsa 500 kali pahalanya. Nah, kalian sholatlah di 3 masjid ini. Tapi ada orang yang salah menafsirkan. Begitu tulak haji, tulak umroh, sembahyang di Masjidil Haram kan sekali sholat 100.000. Berapa harinya di sana bulik kada sembahyang lagi yang ajarnya banyak kamu sudah tahu lah. Nah ini salah nih, salah jangan. Sehari umpamanya 5 kali ya sholat wajib, berarti 500.000 kali. Di Indonesia sembahyang mengejar 500.000 nya berapa waktu? Nah, itu. Tapi jangan salah tafsir tadi, jangan salah arti bahwa oh cukup sudah sembahyang di sana, bulik di Indonesia ada sembahyang lagi, karena salah itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim tadi doanya komplit, satu minta ilmu. Nah, kita sama minta ilmu juga dengan Allah, bekali ilmu, sembahyang yang berida ilmunya kayak apa? Maka ajarnya orang diri. Ada kisah orang pada bisa sembahyang seumur-umur pada biasa sembahyang, tapi suatu ketika muncul hidayah di dalam hatinya, hendak benar rasanya sembahyang, tapi kada bisa. Nah ini masalahnya. Akhirnya Pak hari Jumat duduknya di muka rumah, tunggu kalau ada orang lewat ke masjid. Pas sampai waktu sembahyang Jumat ada kawan lewat, hendak kemana ajarnya? Hendak ke masjid sembahyang Jumat. Umpat jar aku sembahyang Jumat. Alhamdulillah ajar kawan. Memang kada biasa melihat ikan sembahyang. Ya alhamdulillah ajarnya. Kenapakah hatinya hendak benar terbuka, diberi hidayah oleh Allah. Cuman masalahnya aku kada bisa sembahyang. Kayak apa? Ujar kawannya tadi gampang, yang penting ke masjid aja. Umpat ke masjid, karena sampai di sana umpati kayak orang sembahyang kayak itu umpati. Akhirnya sampai di masjid, kepisah kawan tadi wudu masjid, ini langsung masuk ke masjid. Duduk di saf kedua. Ayo harap benar duduk saf kedua kali bisa sembahyang. Orang buncusan aja bisa sembahyang. Duduk saf kedua. Tapi ingat pesan kawan, kayak orang sembahyang umpati. Akhirnya Pak, sampai saatnya sholat sembahyang berdiri jadinya umpat juga berdiri. Orang mangkat takbir Allahu Akbar, mangkat tangan ya. Nya kada tahu takbir, mangkat tangan umpat juga Allah. Orang rukuk bertunduk jadi umpat juga bertunduk. Pokoknya ingat pesan kawan. Pas sujud biar umpat juga sujud supaya dilihat orang tadi bisa. Padahal kada bisa. Pas waktu sujud tadi ada orang di saf ketiga, kepiahannya mungkin keganalan longgar, hendak teracul waktu sujud nih, hendak lepas kepiahnya. Karena hendak lepas kepiahnya, disodor-sodornya kepalanya, memisitkan kepiahnya supaya tidak jadi lepas, supaya tidak jadi lepas. Waktu memisit menyodor kepala tadi, kena orang yang tadi bisa sembahyang, kena batisnya. Oh, kayak ini kan sembahyang dia. Umpat juga nya menyodor ke muka. Nya ingat pesan kawan deh. Sodornya juga ke muka. Kena batis orang saf pertama. Ujar yang saf pertama, kenapa nih menyodor di belakang? Tinjaknya sedikit, jangan tinjaknya ke belakang. Ujar yang tadi bisa sembahyang, oh kayak itu kalau sembahyang, injaknya juga ke belakang. Kena kepala orang saf ketiga. Pas duduk di antara dua sujud, merasa kepala ditendang orang saf ketiga, cakoknya muka, oh cakoknya, oh kayak itu pas sembahyang jar yang kada bisa nih, cakoknya juga ke muka. Akhirnya Pak berkelahi bertiga. Rupanya sama bertiga nih kada ada bisa sembahyang. Harap benar duduk di muka. Pas keluar masjid mendapat kawan yang membawa tadi, ya apa bisalah sudah sembahyang. Aman ya kalau ya jarang aku sembahyang jangan berkelahi. Ini karena gara-gara tidak ada
ilmu. Makanya penting minta doa dengan Allah diberi ilmu. Selain berdoa diberi ilmu, ada ikhtiarnya belajar, turun majelis taklim, majelis ilmu. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kurang. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk beribadah, diberikan keistiqomahan menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.